Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffidan Sajid Aisar, NIM 2025 1011011026. Saya dari kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Berikut videonya, tonton sampai habis ya. Oke, saya akan melanjutkan video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Bentuk-bentuk pemerintahan umumnya diklasifikasikan berdasarkan pada siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Secara garis besar, klasifikasi tradisional yang paling sering digunakan, terutama berdasarkan jumlah pemegang kekuasaan. 1. Monarki. Pemerintahan oleh satu orang. Monarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang, yaitu raja, ratu, kaisar, atau sultan yang memerintah seumur hidup, dan biasanya kekuasaannya diwariskan secara turun-temurun. Monarki absolut. Raja atau ratu memiliki kekuasaan penuh, tidak terbatas oleh undang-undang atau parlemen. Contohnya negara Arab Saudi. Monarki konstitusional. Kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh Perdana Menteri, contohnya negara Inggris dan Jepang. Yang kedua ada aristokrasi atau oligarki, pemerintahan oleh beberapa orang. Ini adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang. Aristokrasi, pemerintahan dipegang oleh sekelompok kaum bangsawan atau orang-orang yang dianggap memiliki kualitas terbaik, pendidikan tinggi, atau kemampuan khusus. Dalam teori, kekuasaan dijalankan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, oligarki. Pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil elit yang mendasarkan kekuasaan mereka pada kekayaan, keluarga, atau kekuasaan militer, dan seringkali menjalankan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri, contohnya beberapa junta militer. Yang ketiga ada demokrasi atau republik, pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui perwakilan yang mereka pilih. Republik secara umum, ini adalah bentuk negara yang menunjukkan seorang kepala negara atau presiden yang dipilih untuk jangka waktu tertentu. Berbeda dengan monarki, republik adalah bentuk negara modern yang paling umum. Dalam kerangka demokrasi atau republik terdapat klasifikasi berdasarkan hubungan antara lembaga eksekutif, pemerintahan, dan legislatif parlemen, yaitu sistem pemerintahan dalam republik. Sistem presidensial. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan atau eksekutif. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum. Selanjutnya ada pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Contohnya di negara kita, negara Indonesia dan Amerika Serikat. Sistem parlementer. Kepala negara, presiden atau raja, ratu adalah simbol dan biasanya tidak memiliki kekuasaan pemerintahan aktif. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dipilih dan bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Parlemen memiliki kekuasaan yang dominan, contohnya negara Inggris dan India. Sistem semi-presidensial menggabungkan unsur-unsur presidensial dan parlemen. Ada presiden, kepala negara dipilih rakyat, dan Perdana Menteri, kepala pemerintahan, bertanggung jawab kepada parlemen yang berbagai kekuasaan eksekutif, contohnya negara Prancis dan Rusia.